Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman, sekarang kita akan belajar IPS. Masih bahasan tentang peristiwa penting. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa kurang menyenangkan. Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang peristiwa penting. Teman-teman masih ingat apa itu peristiwa penting? Oke, peristiwa penting yaitu peristiwa yang telah kita alami dan kita selalu ingat peristiwa tersebut. Nah, peristiwa penting itu ada dua, peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang kurang menyenangkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa penting yang kurang menyenangkan. Yuk kita mulai belajarnya. Sebelum kita masuk ke apa sih peristiwa kurang menyenangkan itu, Miss Dia punya cerita. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya Terlambat Sekolah. Rani berangkat sekolah. Rani terlambat masuk kelas. Pelajaran pertama telah dimulai. Bu guru mengajar di depan kelas. Murid-murid memperhatikannya. Rani mengetuk pintu. Tok 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 tok. Selamat pagi, Bu, kata Rani. Selamat siang, kata bu guru. Bu guru bertanya, Rani, kenapa kamu terlambat? Rani diam saja, ia merasa bersalah. Kemudian, bu guru menghukum Rani. Rani disuruh berdiri di depan kelas sebagai hukumannya. Nah, itu pengalaman Rani. Peristiwa tersebut peristiwa yang buruk sekali. Rani menyesal dan Rani berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, itu ceritanya. Teman-teman tahukah kalau cerita yang tadi kita baca merupakan contoh dari peristiwa yang kurang menyenangkan loh. Nah, peristiwa yang kurang menyenangkan yang dialami Rani apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Peristiwa yang kurang menyenangkan yang pernah dialami Rani yaitu terlambat masuk ke kelas sehingga ia dihukum oleh ibu guru. Nah, sampai sini kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu peristiwa yang kurang menyenangkan? Sudah tahu atau belum tahu? Nah, kita lanjut ya. Jadi, peristiwa yang kurang menyenangkan adalah peristiwa kejadian yang pernah kita alami. Nah, tapi kita tidak ingin mengalaminya lagi. Kejadian yang tidak ingin kita alami lagi, namanya peristiwa yang kurang menyenangkan. Nah, teman-teman, peristiwa yang kurang menyenangkan ini bisa kita sebut dengan peristiwa menyedihkan. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh peristiwa yang kurang menyenangkan. Yang pertama yaitu sakit. Sakit itu peristiwa yang kurang menyenangkan, apalagi seperti di gambar, sakit sehingga diharuskan dirawat di rumah sakit. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan ini ya. Nah, pasti kalian tidak akan mau lagi mengalaminya, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu mengalami musibah, mengalami bencana, salah satunya banjir. Nah, di sini kalian pernah nggak ya kira-kira masih ingat peristiwa kurang menyenangkan kalian terkena bencana? Ada yang pernah mengalaminya dan masih ingat?
Nah, ada banjir, ada tanah longsor misalnya. Nah, selanjutnya yaitu jatuh dari sepeda atau jatuh dari motor, jatuh dari tangga. Nah, itu merupakan peristiwa yang kurang menyenangkan. Nah, pasti kita selalu ingat nih peristiwa ini karena kita tidak ingin mengalaminya lagi. Nah, yang terakhir yaitu peristiwa kehilangan sesuatu, seperti kehilangan pensil atau kemalingan motor, kemalingan mobil, atau kehilangan alat tulis, kehilangan hewan peliharaan. Nah, atau juga bisa salah satu contoh peristiwa kurang menyenangkan yaitu lupa membawa pensil ketika mau ujian sekolah, lupa membawa buku pelajaran, lupa membawa PR. Nah, itu juga peristiwa yang kurang menyenangkan. Kalau di sekolah kita dapat hukuman ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, peristiwa kurang menyenangkan ini dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Bisa terjadi di rumah, di tempat bermain, di sekolah. Nah, ini juga bisa terjadi saat kita sendirian, saat kita bersama keluarga, atau bersama teman, ya. Nah, peristiwa kurang menyenangkan ini tidak bisa kita prediksi kapan kita akan mengalaminya. Nah, peristiwa kurang menyenangkan ini membuat kita merasa sedih, takut, malu, terus kesal atau sebal ya. Nah, peristiwa yang dialami Rani tadi membuat Rani malu karena harus berdiri di depan kelas. Nah, kalau misalnya peristiwa kurang menyenangkan, kesasar di pasar, nah, atau kehilangan orang tua di pasar. Nah, itu juga merupakan peristiwa yang kurang menyenangkan, membuat kita takut ya pasti karena kita tersasar sendirian ya, tersesat sendirian. Nah, kalau misalnya membuat kita sedih, seperti misalnya kita kehilangan hewan peliharaan kita, atau kita jatuh dari sepeda, itu merupakan akibat dari peristiwa yang kurang menyenangkan perasaan kita yang timbul ya. Oke, nah teman-teman, tidak hanya teman-teman tidak hanya menimbulkan efek yang negatif loh peristiwa kurang menyenangkan ini. Nah, peristiwa kurang menyenangkan ini juga memiliki manfaat. Apa itu? Yang pertama, menjadi pelajaran agar kita tidak mengulangi perbuatan yang salah ya. Kita tidak, karena kita tadi takut, karena tadi kita sedih, jadi kita tidak mau mengulangi perbuatan kesalahan kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu membuat kita tidak putus asa. Untuk mencegah terjadinya peristiwa menyenangkan itu juga salah satunya membuat kita tidak putus asa manfaatnya. Nah, yang terakhir yaitu kita menjadi lebih teliti dan lebih hati-hati agar kita tidak mengalami peristiwa yang sama. Nah, itu saja penjelasan tentang peristiwa yang kurang menyenangkan. Teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan ajukan ke Miss Dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Bye.